Selama puluhan tahun, mesin V12 sudah dianggap sebagai puncak kesempurnaan dari segi teknik otomotif dunia. Karena dari mesin yang memiliki konfigurasi 12 silinder yang tersusun dalam konfigurasi V, bukanlah hanya sekedar soal total jumlah silinder yang banyak di suatu mesin, melainkan V12 ini juga menjadi simbol status, kemewahan, dan juga kemajuan teknologi di setiap eranya. Namun di era saat ini, di tengah era elektrifikasi dan regulasi emisi yang semakin ketat, sayangnya mesin V12 ini mulai menghilang dari jajaran varian mobil produksi massal. Bahkan banyak pabrikan besar yang dulu identik dengan V12 seperti Lamborghini dan Ferrari, saat ini sudah mulai beralih ke mesin V8 turbo, hybrid, bahkan full elektrik, yang ngebuat sebuah pertanyaan besar muncul tentang mesin V12 ini. Kenapa mesin sehebat ini mulai ditinggalkan? Apakah karena mesin V12 ini kalah secara teknologi atau karena dunia memang sudah berubah? Secara teknik, konfigurasi V12 sebenarnya memiliki keseimbangan alami atau natural balance yang bisa dikatakan hampir sempurna, di mana dalam mesin yang menggunakan sistem combustion engine, mesin itu akan memiliki getaran yang diakibatkan gerakan piston yang bergerak naik turun selama proses pembakaran, yang ngebuat mesin yang memiliki konfigurasi combustion ini akan memerlukan balancing shaft pada bagian crankshaft jika mesin itu memiliki bentuk inline atau segaris. Sedangkan pada mesin V12 dengan sudut kemiringan yang berada di 60 derajat, gaya inersia primer dan sekunder saling menyeimbangkan getaran yang terjadi di dalam mesin. Artinya, mesin dengan konfigurasi V12 ini bisa berputar sangat halus dan juga memiliki RPM yang sangat tinggi, tanpa perlu adanya balancing shaft tambahan seperti pada mesin yang memiliki tipe inline. Dan inilah alasan kenapa mobil seperti Ferrari 812 Superfast atau Lamborghini Aventador memiliki karakter mesin yang sangat smooth meskipun berputar di RPM yang sangat tinggi, yaitu di 8500 RPM. Dan kelebihan ini juga membuat mesin V12 ini sangat cocok untuk mobil mewah seperti Rolls-Royce Phantom, karena getaran dari mesin V12 ini yang sangat minim, bahkan nyaris tidak terasa sampai di dalam kabin. Lalu kelebihan lain dari mesin V12 ini, mesin V12 juga sudah pasti bisa memberikan tenaga yang sangat besar walaupun mesin itu tidak menggunakan turbo. Yang mana ini bisa terjadi karena dengan mesin yang memiliki 12 silinder, total kapasitas ruang bakar juga pasti akan jauh lebih besar. Dan hal ini memungkinkan aliran udara dan bahan bakar lebih banyak terkompresi di dalam mesin tanpa harus mengandalkan part tambahan seperti turbocharger. Dan contoh mobil V12 produksi massal yang berhasil mendapatkan tenaga besar tanpa menggunakan turbo ada di Ferrari F12 Berlinetta yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 730 horsepower. Lalu ada Aston Martin DBS Superleggera yang memaksimalkan karakter V12 untuk torsi besar di putaran menengah yang bisa mencapai 900 Nm dan tenaga puncak di 715 horsepower. Dengan demikian, karena mesin V12 ini memiliki lebih banyak silinder di dalam mesin, hal ini bisa membuat setiap piston bekerja lebih ringan dibandingkan mesin dengan silinder lebih sedikit yang memiliki kapasitas yang sama, yang ngebuat tenaga yang akan dihasilkan juga lebih linear dan juga respon gas yang sangat cepat. Kemudian selanjutnya, kelebihan dari mesin V12 tentu aja terletak pada suara mesin yang sangat ikonik dan juga unik, yang mana karena urutan pembakaran pada V12 bisa menghasilkan interval ledakan yang sangat rapat dan merata. Hal ini tentu aja bisa menciptakan suara yang halus, tinggi, dan nyaring saat RPM naik. Dan untuk mobil yang memiliki suara mesin V12 terbaik ada di Pagani Zonda, yang mana dengan menggunakan mesin V12 buatan AMG, karakter suara dari Pagani Zonda ini dikenal sangat bersih dan juga sangat musikal. Kemudian selain dari suaranya yang sangat khas dan juga sangat enak didengar, mesin yang memiliki konfigurasi V12 ini juga bisa memiliki distribusi tenaga yang lebih stabil, yang mana dengan 12 silinder, pembakaran di dalam mesin akan terjadi lebih sering dalam satu siklus mesin dibandingkan V6 atau V8, yang artinya tenaga yang dihasilkan lebih konsisten dan juga minim lonjakan torsi secara tiba-tiba. Dan inilah salah satu alasan kenapa mobil GT jarak jauh seperti BMW 750iL atau Mercedes-Benz S600 menggunakan V12 di era 1990-an. Karena selain mesin ini terkenal sangat kuat dan juga tahan lama, mesin ini juga dinilai lebih stabil dan nyaman pada saat digunakan untuk perjalanan jauh. Kemudian yang terakhir, mesin V12 ini juga menjadi salah satu simbol status dan prestis dari sebuah industri otomotif dunia. Yang mana dengan mesin V12, mesin ini bukanlah sekedar mesin biasa, melainkan mesin V12 juga menjadi simbol kemampuan teknik tertinggi dari sebuah pabrikan yang memproduksi mobil di kelas sport car ataupun hypercar. Karena untuk membuat mesin V12, para produsen itu harus membuktikan kepresisian tinggi, biaya produksi yang besar, dan juga riset yang panjang, yang ngebuat merek-merek mobil eksotis seperti Ferrari, Lamborghini, dan Aston Martin membangun identitas dari brand miliknya di atas mesin V12.
Lalu kalau kelebihan dari mesin V12 ini sangat banyak dan juga memiliki ciri khasnya tersendiri, kenapa mesin V12 ini di era sekarang sudah mulai ditinggalkan? Jadi jawaban kenapa mesin V12 mulai ditinggalkan, semua ini bisa disebabkan karena dunia otomotif sudah mulai berubah secara drastis. Dan hal utama yang membuat para produsen sudah mulai meninggalkan mesin V12 ini ada di regulasi emisi global, yang mana Uni Eropa, Amerika, dan juga Cina sudah mulai memberlakukan regulasi emisi yang sangat ketat seperti standar Euro 6 yang sudah dimulai dari tahun 2014 dan 2015, dan juga standar emisi Euro 7 yang sudah dimulai dari tahun 2025. Dan sayangnya dengan mesin V12 yang memiliki kapasitas percampuran udara dan bensin yang sangat besar di ruang bakarnya, otomatis mesin V12 ini akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang tinggi dan emisi CO2 yang jauh lebih besar. Dan untuk memenuhi standar ini, pabrikan harus menambahkan sistem hybrid yang sangat kompleks di mesin V12 ini, yang ngebuat biaya riset dan produksi dari mesin V12 hybrid ini akan sangat melonjak. Dan salah satu contoh pabrikan yang sudah benar-benar meninggalkan mesin V12 ini di lini produksiannya ada BMW, yang mana model terakhir yang menggunakan mesin V12 dari pabrikan BMW ini ada di BMW M760i xDrive, yang sudah di stop produksi pada tahun 2022. Lalu untuk pabrikan lainnya seperti Mercedes-Benz, walaupun masih memproduksi mesin V12 di lini produksiannya, tapi mesin V12 yang diproduksi oleh Mercedes-Benz ini hanya dikhususkan untuk lini produksian mewahnya aja, seperti AMG dan juga Maybach. Dan untuk lini produksian mobil keluarganya, Mercedes sudah lebih fokus ke mesin V8 hybrid dan juga mesin full EV, yang ngebuat mesin V12 ini mungkin aja akan mulai ditinggalkan oleh Mercedes untuk lini mobil produksian non-mewah miliknya. Lalu selain itu, karena adanya teknologi turbo di mesin yang semakin canggih di era saat ini, hal ini juga ngebuat mesin V12 ini sudah mulai ditinggalkan oleh banyak produsen mobil yang ada di dunia, yang mana dengan teknologi turbo modern, turbo ini bisa membuat mesin V6 atau V8 kecil menghasilkan tenaga setara atau bahkan melebihi mesin yang memiliki konfigurasi V12. Dan salah satu pabrikan yang berhasil menggunakan turbo canggih ini ada di McLaren 750S yang menggunakan mesin V8 twin turbo yang bisa menyaingi mesin V12 generasi lama dengan tenaga maksimal di 740 horsepower dan juga torsi di puncaknya di 800 Nm. Dan selain itu, keuntungan lain dari mesin V8 twin turbo ini terdapat di bagian bobotnya, yang mana dengan konfigurasi mesin yang lebih kecil, otomatis total bobot yang berada di mesin akan semakin ringan, dan hal ini bisa membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Lalu selanjutnya tentu aja ada di bagian elektrifikasi hybrid mesin yang membuat mesin V12 ini semakin ditinggalkan oleh produsen, yang mana ketika motor listrik mampu menghasilkan torsi instan mulai dari RPM 0, kebutuhan akan mesin besar dengan banyak silinder mulai dipertanyakan. Karena di era zaman dulu, untuk mendapatkan tenaga 700 sampai dengan 800 horsepower, pabrikan harus menggunakan konfigurasi V12 berkapasitas besar untuk mendapatkan tenaga sebesar itu. Tapi di era sekarang, mesin V8 kecil yang dipadukan motor listrik aja udah bisa melampaui angka tenaga tersebut. Dan contoh mobil yang sudah memiliki tenaga besar dengan mesin hybrid ada di Ferrari SF90 Stradale, di mana di mesin mobil ini, Ferrari menggabungkan mesin V8 twin turbo dengan 3 motor listrik untuk mendongkrak performa mesin. Hasilnya, mobil ini bisa mendapatkan tenaga lebih dari 1000 horsepower dengan akselerasi brutal namun tetap lebih efisien dibandingkan V12 konvensional. Dan sistem hybrid ini juga memungkinkan mobil melaju dalam mode listrik murni di dalam kota untuk menekan emisi gas buang pada saat digunakan, yang ngebuat pabrikan bisa memenuhi regulasi global seperti standar emisi Eropa dan target net zero carbon. Kemudian terakhir ada di perubahan preferensi pasar, yang mana konsumen pecinta mobil-mobil eksotis ini saat ini sudah semakin peduli dengan konsumsi BBM dan pajak karbon. Dan di banyak negara, pajak kendaraan sudah banyak yang ditentukan oleh emisi yang dihasilkan dan juga kapasitas mesin, yang ngebuat mesin dengan konfigurasi V12 bukan hanya akan memiliki harga yang sangat mahal saat dibeli, tapi mesin dengan V12 ini juga akan sangat mahal saat dimiliki. Lalu apakah mesin V12 ini akan punah? Jawabannya mungkin tidak akan punah, tapi mesin V12 mungkin akan langka di masa yang akan datang, yang mana hanya ada beberapa produsen mobil aja yang masih mempertahankan mesin V12 ini di lini produksian massalnya, seperti Ferrari yang masih tetap mempertahankan lini V12 naturally aspirated, lalu Lamborghini yang meluncurkan generasi baru V12 hybrid, dan Rolls-Royce yang masih memakai mesin V12 pada model tertentu. Tapi disayangnya, walaupun mesin-mesin ini masih diproduksi massal, tapi volumenya sudah semakin kecil, yang ngebuat harga mobil yang menggunakan mesin V12 ini akan semakin mahal, dan kemungkinan besar hanya bertahan sebagai produk halo car aja. Jadi ya, pada akhirnya elektrifikasi di dunia otomotif saat ini bukan lagi sekedar tren, melainkan arah masa depan industri otomotif. Walaupun mesin V12 mungkin masih hidup di segmen eksklusif di era saat ini, tetapi posisinya saat ini sudah berubah dari kebutuhan untuk melampaui batas tenaga yang ada, menjadi simbol prestis dari sebuah brand besar yang masih mempertahankannya. Dan di tengah perubahan itu, suara merdu dari mesin V12 perlahan tergantikan dengan motor listrik yang senyap namun memiliki tenaga yang buas.
Yang membuat V12 di era saat ini adalah legenda yang akan dikenang sebagai puncak kejayaan mesin pembakaran internal yang selalu memiliki simfoni dari mesin pembakaran internal. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.